Di video saya yang lalu yang bercerita tentang Jack, banyak komentar yang bilang kesian Jack. Tapi memang begitulah kenyataannya ya, kalau kita punya anjing, misalnya kita pelihara sejak kecil, itu kita harus siap-siap bahwa suatu saat anjing ini akan meninggalkan kita, akan mati. Karena bagaimanapun umur anjing itu berapa sih? 10 tahun itu udah tua kalau buat anjing. Paling dan tergantung rasnya mungkin bisa 14-15 tahun. Tapi kalau anjing yang sampai umurnya 20 tahun itu akan sangat jarang ya. Jadi ya anjing yang kita pelihara dari kecil menjadi teman dan kita sayang, terpaksa harus mengikuti hukum alam di mana umur manusia itu jauh lebih panjang dari anjing. Anjing ini akan mendahului kita dan kita akan kehilangan. Sebelumnya saya juga mau bilang ya bahwa Jack itu bukan anjing saya. Itu adalah anjing teman saya yang tinggalnya juga berdekatan. Kita tuh tetanggaan, cuman selang satu rumah. Jadi saya nggak mau ngaku-ngaku bahwa anjing ini punya saya. Nggak. Yang ngasih makan ya teman saya, yang ngasih Jack tempat berlindung, tempat tidur kalau malam juga dia, yang kalau Jack sakit dan perlu ke dokter juga teman saya. Jadi bukan saya. Tapi saya memang sering ditemani oleh Jack. Jadi pagi-pagi dia datang ke tempat saya, minta dibukain pintu, terus kita jalan. Biasanya jalan-jalan ke sawah, baru udah gitu saya pergi kerja. Gitu juga pulang kerja. Dia udah tahu saya pulang, begitu tahu saya pulang, dia juga datang ke rumah saya dan ngajak saya jalan-jalan. Jadi wajarlah kalau saya juga merasa sedih ya waktu Jack itu mati. Kalau kita bicara tentang sejarahnya itu anjing menjadi sahabat manusia itu sejak puluhan ribu tahun yang lalu ya. Jauh melebihi kucing. Kalau kucing kan pertama kali itu dijinakkan oleh bangsa Mesir kuno ya. Sedangkan anjing jauh sebelum itu. Jadi nenek moyangnya anjing itu adalah serigala. Ada yang mengatakan bahwa anjing itu bisa menjadi sahabat manusia itu karena manusia zaman dahulu mengambil serigala ini dan dipelihara. Setelah itu serigala yang tadinya liar ini menjadi bermutasi, menjadi terbiasa dengan manusia, menjadi jinak juga, dan berguna juga misalnya untuk menjaga manusia dari bahaya. Tapi ada juga yang bilang itu bukan manusia zaman dahulu atau manusia purba yang memelihara serigala ini, tapi justru serigala ini yang mendatangi tempat manusia menetap untuk mencari sisa-sisa makanan. Entah itulah sisa-sisa daging atau tulang, dan akhirnya karena mereka terbiasa dengan manusia, mungkin manusia pun mempunyai ide untuk kemudian menjinakkan anjing. Entah mana yang benar ceritanya, tapi yang jelas anjing itu jadi memiliki kesetiaan yang sangat tinggi kepada manusia, tentunya yang memelihara dia, yang sayang sama dia. Setelah dia menjadi peliharaan, dia akan menganggap manusia sebagai pemimpinnya. Karena di alam liar yang namanya pemimpin itu yang melindungi kelompoknya, menjadi pemimpin untuk mencari makanan. Jadi kita sebagai manusia kemudian menggantikan peran itu. Kita menjadi provider istilahnya. Yang ngasih makan, yang ngasih tempat tinggal, yang ngasih perhatian. Jadi dia melihat kita sebagai pemimpin. Kan itu alasannya juga kenapa anjing menjadi setia. Beda sama kucing ya. Kucing itu dijinakkannya belum terlalu lama kalau dibandingkan anjing. Jadi sifat mandiri kucing itu masih sangat tinggi, dia juga mampu untuk berburu, sedangkan anjing sudah kehilangan banyak sifatnya sebagai binatang buas. Jadi kalau anjing itu rata-rata kalau udah dipelihara dia udah kehilangan kemampuannya untuk berburu.
Nggak seperti kucing. Kucing walaupun misalnya kita pelihara, dia kadang-kadang masih memburu tikus, memburu burung. Itu nalurinya dia ya, walaupun kadang-kadang dia udah dapet tikus gitu sama dia, nggak dimakan, cuman dimain-mainin aja. Tapi naluri dia sebagai binatang buas itu justru lebih besar dibandingkan anjing. Akan tetapi kenyataannya orang banyak yang lebih takut sama anjing dibandingkan kucing. Nah kalau itu sih alasannya ya karena ukuran aja ya. Anjing kan biasanya bisa sampai besar ya, sedangkan kucing berapalah besarnya. Tapi kalau dilihat-lihat tentang kebuasan atau keliarannya, yang banyak sudah kehilangan sifat keliarannya itu sebenarnya anjing dan bukannya kucing. Saya tuh senangnya punya teman anjing itu karena saya tuh orangnya agak males berolahraga ya. Dan sepertinya pemilik anjing tahu kalau anjing itu sangat suka jalan-jalan. Malah sebenarnya bukan sekedar suka ya. Anjing itu perlu jalan-jalan. Dia nggak bagus kalau dikurung terus di rumah, nggak boleh keluar. Itu mengurangi kesejahteraan dia. Jadi sebaiknya diajak jalan-jalan. Nah lucunya kalau saya jalan sama Jack gitu ya di daerah itu, kita jalan berdua. Terus nanti ada anjing tetangga yang di luar pagar ya akan ikut. Jadi bisa kita tuh sampai, jadi saya diikuti oleh 4 ekor anjing di belakang saya pada ngintil itu semua anjing-anjing. Saya bisa merasakan ya, mereka itu merasa dirinya menjadi sebuah kelompok. Jadi sifat individualnya tuh nggak ada kalau lagi berombongan ini, dan langsung kelihatan siapa yang mengambil tempat sebagai pemimpin. Kalau istilahnya alfa ya, binatang alfanya itu yang mana. Ada satu anjing yang suka ikut jalan-jalan juga, yang sifatnya itu dominan. Langsung dia mengambil tempat di situ. Dan kelihatan sekali si Jack agak takut ya kalau berdekatan sama anjing ini. Dan anjing ini suka ngasih peringatan lah dengan ngeliatin giginya, dengan menggeram kalau Jack terlalu berani deket sama dia. Nah disinilah saya langsung jadi penengah. Saya langsung menunjukkan bahwa Jack itulah yang dekat sama saya, bukan anjing ini. Jadi saya biasanya akan mendekati Jack justru dan manggil Jack, menunjukkan kepada si anjing yang dominan ini supaya agak tahu diri, supaya mundur gitu. Ya jadilah kita jalan-jalan di sana. Saya yang tadinya gak kenal daerah itu masuk ke pelosok-pelosok untuk cari-cari tempat baru. Dan saya baru tahu, oh ternyata ada tempat yang bagus ya di daerah tempat tinggal saya ini. Ada sebuah taman. Heran saya sama taman ini. Jadi ini tamannya ukurannya tuh besar. Mungkin antara 2.000 sampai 3.000 meter persegi gitu ya. Lumayan besar ya. Dan itu tamannya tuh diatur. Ada pohon-pohon palemnya, ada saung-saungnya, terus jalannya ada dibikin menurun gitu ya, naik turun, terus ada semacam sungai kecil, terus ada jembatan. Pokoknya bagus lah. Saya sampai heran sekali, ada tuh tempat kayak gini. Kalau saya nggak jalan-jalan sama para anjing ini, saya nggak akan tahu tempat itu. Tapi anjing-anjing ini lebih suka sebenarnya kalau ke sawah. Nggak tahu kenapa mereka tuh lebih suka di sawah. Ada si anjing yang saya bilang alfa ini tadi, kalau dia udah ketemu batang-batang padi yang habis ditebas gitu, dia akan guling-guling di sana dan sampai lupa waktu. Kalau kayak gitu mah udah saya biarin aja. Itu juga bukan anjing saya, ya udah saya tinggal aja. Pernah waktu itu ada anjing liar ya. Yang jelas saya nggak tahu siapa miliknya, tapi dia sering datang. Dan anjing ini tuh kelihatan masih muda ya. Masih muda, mungkin belum 1 tahun lah. Tapi itu badannya tuh cepat sekali tumbuh jadi kekar ya. Kelihatan sekali baru berapa bulan orang-orang udah bilang, wah ini anjing cepat sekali jadi besarnya. Dan kelihatan ini anjing tuh bagus. Banyak yang mau, banyak yang minta sama saya, boleh nggak diambil? Lah saya bilang, lah kok mintanya sama saya? Orang itu juga bukan punya saya.
Dan dia juga punya sifat dominan. Nggak tahu si Jacknya yang suka ngalahan, saya juga nggak tahu ya. Yang jelas kalau di teras itu kan di situ ada kursi yang panjang yang kita bisa selonjoran gitu. Biasanya kalau kalau hari Minggu kalau saya nggak kerja, habis jalan-jalan saya kan baring-baring di situ. Itu Jack tuh duduknya di sebelah saya. Nah, begitu ada si anjing ini, katakanlah Coki namanya. Ini teman saya yang ngasih nama Coki. Sebenarnya saya nggak gitu suka nama Coki, tapi karena dia selalu sebut-sebut Coki, ya sudahlah Coki aja namanya. Katanya sih karena bulunya itu coklat. Nah, si Coki ini saya nggak tahu ya gimana sih cara anjing ini menentukan mana yang menjadi pemimpin. Saya rasa sih dari sifatnya yang harus dominan dan mungkin badannya yang kekar yang menunjukkan bahwa dia itu kuat gitu ya. Langsung saja si Coki ini akhirnya mengambil tempat Jack. Yang tadinya yang duduk di sebelah saya itu Jack, sekarang Coki. Dan Jacknya tuh ngalah, dia tuh malah pergi aja ke sana, duduk aja di rumput gitu. Nah, jadi saya yang merasa, wah ini nggak bener nih, kenapa tiba-tiba dia yang mau menggantikan Jack. Kalau dalam situasi begitu saya selalu menunjukkan bahwa Jack yang harusnya dekat sama saya, jadi malah saya panggil Jack, Jack sini saya bilang, dan dia bilang, oh kamu agak sana pinggir. Saya selalu tunjukin seperti itu. Tapi ini anjing lucu juga ya. Anjing si Coki ini saya nggak pernah tahu siapa yang punya. Suatu ketika saya kasih dia roti yang bulat gitu. Saya perhatiin dari pintu dapur ya, si Coki ini menggigit roti itu di mulutnya, itu dia gigit tapi nggak ditelan ya, cuman digigit aja. Terus dia lari ke ujung halaman sebelah sana. Udah gitu lari lagi ke sini, bolak-balik. Saya perhatiin ini anjing ngapain ya? Ternyata dia menggali tanah, terus roti yang di mulutnya ini sama dia dikubur. Lucu sekali ya. Kalau waktu saya masih kecil baca-baca majalah anak-anak itu memang ada cerita anjing itu suka mengubur tulang. Saya rasa sih itu emang ada dalam kejadian nyata ya, karena anjing yang katakanlah tidak punya manusia yang memberi makan, biasanya mereka kan juga harus mikir nanti makan apa. Jadi sisa makanan ini akan dikubur. Kalau anjing punya majikan, katakanlah yang memberi dia makan, ya udah tidak berpikir seperti ini lagi ya, karena dia juga belajar bahwa setiap hari 2 kali dia dikasih makan begitu terus setiap hari. Jadi dia udah nggak pernah mikirin lagi besok makan apa. Nah, si Coki ini, kenapa dia mikir begitu? Dia mengubur rotinya ini. Itu bikin saya mikir, apakah dia memang beneran nggak punya majikan? Beneran dia punya pengalaman, dia harus mencari makanan sendiri dan kemudian harus memikirkan besok makan apa? Atau itu cuman sekedar naluri aja yang sebenarnya adalah milik nenek moyang anjing ini ribuan tahun lalu, dan itu dia lakukan secara naluri aja. Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Cuman buat saya lucu aja. Kalau yang dikubur tulang, ya oke lah, tulang itu kan keras. Ini yang dikubur roti, apa nggak kotor, apa nggak lembek, nggak malah hancur gitu ya. Jadi saya merasa lucu juga ini anjing perbuatannya ini. Dia tahu dari mana, siapa yang ngajarin, apakah dia baru pertama kali ini ngubur makanan atau memang itu kebiasaannya. Saya nggak sempet tahu ya. Suatu sore saya ngeliat anjing ini dari kamar tidur itu di tingkat atas gitu, jadi saya kan bisa ngelihat ke bawah gitu, ke sawah gitu. Saya ngelihat si Coki ini lari-lari, dia lagi-lagi lari-lari sendirian. Dan itulah terakhir kali saya melihat dia. Setelah itu si Coki nggak pernah lagi datang ke rumah saya.
dan nggak ada orang yang pernah ngeliat dia lagi. Teman-teman saya juga nggak ada yang ngeliat, seakan-akan dia tiba-tiba menghilang. Pokoknya sore hari itu terakhir saya ngeliat dia lagi lari-lari di sawah. Udah gitu besoknya udah nggak pernah lihat lagi dan untuk selamanya. Jack itu nggak suka sama kucing. Nah, waktu itu saya tuh pernah pesen makanan Thailand. Jadi datang itu makanan ada 3, terus saya atur di meja gitu. Saya buka pintu rumah gitu biar saya ngeliat keluar, dan itu udah malam ya sebenarnya. Di halaman juga udah nggak kelihatan apa-apa, udah gelap gitu. Pas saya lagi makan gitu, saya lihat di situ ada sinar nih, sinar kecil 2 buah gitu. Saya, oh ya itu mata kucing. Mata kucing kan kadang-kadang suka bersinar ya kalau dalam gelap. Terus hilang kucingnya di antara kegelapan gitu. Ternyata muncul lagi di sana, ada lagi 2 buah sinar. Cuman sinar matanya aja, saya nggak ngelihat badannya karena gelap. Dan tiba-tiba tik 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 datanglah itu kukunya Jack. Kalau dia lagi jalan di atas semen itu kan bunyi gitu. Datanglah si Jack. Langsung saya nggak lihat apa, yang jelas ada bunyi gombrang, ada bunyi gonggongan si Jack. Pokoknya ada benda jatuh segala macam. Udah gitu kucingnya mungkin lari kemana, terus Jack datang. Dia tuh bangga sekali, seakan-akan ya saya jagain kamu nih, kucingnya udah nggak ada ya, udah saya usir. Jadi makanlah dengan tenang, seakan-akan dia ngomong gitu. Dalam hati si Jack ini gimana sih, yang nyuruh dia ngusir kucing juga nggak ada. Itu mah dia aja yang emang nggak suka sama kucing. Terus dia duduk di situ, aneh sekali itu si Jack itu. Waktu itu dia nggak minta makanan, nggak ngelihat ke saya, dia benar-benar seperti ngejagain saya. Jadi dia membelakangin saya lagi makan gitu, dia lihat-lihat ke halaman seakan-akan melindungi saya dari kucing. Lucu sekali si Jack itu emang. Nah, kalau makanan itu, Jack itu paling suka roti. Menurut saya Jack ini dimanja ya, karena kalau makanan anjing itu kan 2 jenis ya. Ada yang makanan kering, ada lagi yang basah. Dan harganya yang makanan basah ini lebih mahal. Dan Jack ini dia selalu dapet makanan basah dari teman saya. Tapi yang paling dia sukain itu sebenarnya roti. Nah, biasanya kalau saya buka kulkas nih, si Jack udah merhatiin nih, apa nih yang saya mau ambil dari kulkas. Begitu dia lihat roti, wah, langsung dia yang tadinya cuman duduk-duduk aja langsung berdiri mendekat, langsung dia ngikutin saya. Dan biasanya saya sampai ke teras, terus saya buka rotinya pelan-pelan, sengaja ngegodain Jack. Terus saya liatin, pas saya ambil roti, saya kasih mentega, dan saya kasih lagi selai, dan itu ngeliatin aja gini, sengaja saya. Kalau lagi iseng terus saya sodorin sedikit di depan mukanya dia, tapi saya masih belum kasih dia izin untuk makan, jadi dia tuh pura-pura nggak lihat, noleh ke samping, pura-pura nggak lihat. Terus saya taruh aja di sini, dia diem aja, pura-pura nggak lihat. Saya nggak tahu ya, banyak anjing yang kayak gitu ya. Saya perhatiin di video-video itu, mereka kalau disodorin makanan yang mereka suka, sambalnya pengen sekali, tapi majikannya belum ngasih izin, mereka tuh akan pura-pura nggak lihat gitu. Dia nggak mau lihat juga untuk menahan godaan ya, karena dia kalau dia lihat itu makanan yang dia suka, dia akan tergoda. Dan kalau dia terdidik dengan baik bahwa dia nggak boleh makan sebelum dikasih izin, ya mendingan nggak usah lihat deh. Biasanya saya godain terus si Jack, lama-lama oke deh, terus bilang oke, saya kasihin ke dia, dan dia tuh langsung lahap sekali, langsung diambil gitu. Terus dia pergi ke halaman di rumput itu. Nah, roti itu kan lumayan besar ya, kotak gini karena ukurannya. Itu buat anjing itu susah, karena mereka itu punya taring yang panjang di depan, ada 2 di atas, 2 di bawah, buat mereka untuk menggigit
roti yang seukuran gitu tuh susah gitu. Mereka akan lebih suka kalau itu dipotong kecil-kecil. Nah, si Jack ini dia jatuhin rotinya, terus dia mencoba untuk gigit gini, dan ketika dia agak kesulitan ya, terus dia noleh sama saya. Seakan-akan dia bilang, tega sekali sih kamu. Tega sekali sih kamu, sengaja ya kamu ngasih roti segini besar, susah sekali makannya. Nah, kalau siomay beda lagi, dia juga suka sekali siomay. Biasanya kan saya beli satu bungkus siomay, itu isinya 4. Ini juga kalau Jack udah lihat siomay ini, dia antara pengen sekali untuk melahapnya, dan antara juga nggak berani juga untuk kurang ajar sama pemimpinnya atau providernya sebelum benar-benar dikasih izin makan sama yang punya. Waktu saya sodorin, baru dia langsung hap dan langsung ditelan. Saya sampai, Jack, udah habis, saya bilang. Siomaynya langsung kamu habisin. Sampai saya, ayo buka mulut, saya giniin, bener aja, lu bener aja. Nggak ada 2 detik itu siomay langsung habis sama dia. Terus apa enaknya ya seperti itu? Maksud saya kalau saya punya makanan yang saya suka, misalnya katakanlah tiramisu, saya kan makannya pelan-pelan dong, sambil saya rasain di mulut saya, baru saya telan, terus pasti setiap suapan itu saya nikmati. Nah, ini langsung dilahap aja, nggak dirasain. Nggak ngerti saya benar-benar nggak ngerti gimana anjing ini cara berpikirnya. Aneh sekali menurut saya. Ya, ngomongin Jack itu kalau buat saya suruh ngomongin Jack itu bisa lama sekali, nggak habis-habis, ada aja yang bisa jadi bahan pembicaraan. Dan saya agak menyesal ya, karena saya sedikit sekali punya foto tentang Jack. Saya emang orangnya tuh kurang suka sebenarnya ya, ambil-ambil foto gitu. Tapi setelah Jack nggak ada, dia mati, ya saya nyesel karena ternyata foto-fotonya itu nggak banyak. Ada beberapa video pendek yang sebenarnya saya suka. Waktu itu di sawah, Jack itu masih agak jauh ya, saya jalan gitu, saya teriak sama dia, saya panggil namanya supaya dia datang, sambil saya videoin ke belakang gini, dan Jack yang dari kejauhan itu dengar dia dipanggil, terus dia datang sambil lari mendekatin saya, dan itu kerekam sama videonya. Itu salah satu video yang saya suka. Cuman pas saya lihat lagi di komputer, ternyata entah gimana itu videonya rusak, udah nggak bisa dibuka lagi. Saya merasa nyesel sekali. Jadi sebenarnya saya bikin video ini yang saya upload di YouTube ini sebenarnya untuk mengingatkan juga. Pokoknya saya akan cerita banyak hal yang saya ingat tentang Jack. Jack ini sebenarnya dia anjing yang kurang suka bergaul dengan sesama anjing ya, maksud saya. Beda halnya dengan manusia, dia itu suka sama manusia. Malah kadang-kadang saya tuh bete juga sama Jack, karena di situ ada seorang petani yang kalau kita lagi jalan-jalan terus ketemu sama orang ini, si Jack itu akan menghampiri petani ini, dan petaninya juga suka sama Jack ya. Dia biasanya akan tepuk-tepuk sambil nyapa, "Hey Jack, lagi apa kamu, jalan-jalan ya," segala macam. Dan Jack itu akhirnya akan mengikuti orang ini dan bukan ngikutin saya. Di situ saya tuh kesel sekali. Jack ini gimana sih? Kadang-kadang saya panggil, Jack sini, dia tetap nggak mau karena dia lebih suka ngikutin si bapak-bapak ini. Saya nggak tahu kenapa begitu. Apa yang bikin Jack suka sama si bapak petani ini. Tentang Jack yang kurang suka bergaul ini saya nggak tahu gimana ceritanya, karena saya kan ketemu Jack itu sudah dia dewasa gitu ya, bukan dari awal. Tapi teman saya tuh cerita kalau dia memelihara anjing itu sebenarnya 2, ada Jack dan ada Daniel namanya.
Tapi si Daniel ini mati, jadi tinggal Jack sendirian. Mereka ini bersaudara ya. Dan katanya sih si Jack ini pernah diserang sama anjing-anjing yang lain ya. Pada saat dia masih kecil, anjing-anjing yang lebih dewasa dari dia. Apa itu yang bikin Jack agak trauma ya kalau dia ketemu dengan anjing-anjing lain ya. Tapi yang jelas sih kalau saya ngelihat ada anjing lain dan kita jadi berkelompok gitu ya, saya memang harus jaga-jaga juga ya. Karena Jack itu biasanya di dalam kelompok itu dia akan gelisah karena dia memang lebih suka sendirian. Dia lebih nyaman dengan manusia. Tapi bukan berarti nggak ada anjing yang suka sama Jack. Oh, ada. Ada anjing betina itu yang suka sekali sama Jack. Jadi anjing betina ini warnanya putih gitu. Dan waktu itu ada seekor anjing yang sebenarnya anjing ini juga nggak ada yang punya ya. Tapi dia selalu ada di sekitar tempat kami tinggal. Kalau saya bilang sih anjing ini preman banget ya. Dia suka mengintimidasi, suka menggeram, pokoknya mengancam kalau ada Jack. Dan saya kasih nama dia Jabrik karena bulunya itu nggak karuan, mencuat ke sana kemari. Nah, si Jabrik ini gayanya memang kayak gaya jagoan. Dan kadang-kadang kalau saya lagi jalan-jalan sama Jack, kalau si Jack ngelihat ada Jabrik di sebelah sana, dia nggak mau ke sana. Dia milih ke tempat lain. Biasanya ya saya ngalah lah, saya juga ngikutin si Jack. Ada beberapa kali anjing liar mondar-mandir di sekitar situ dan kami nggak tahu siapa yang punya. Nah, si anjing putih ini nggak tahu gimana ceritanya, kayaknya apakah dia diperebutkan oleh Jack dan si anjing ini, saya kasih aja namanya si siapa ya, si Bobo misalnya. Nah, si Bobo ini dia punya sifat agresif kan, nggak tahu gimana ceritanya, yang jelas saya lihat tiba-tiba Jack itu berkelahi sama Bobo. Dan saya tuh heran sekali karena Jack kan seperti yang saya udah bilang tadi, dia tuh sifatnya ngalahan. Waktu ada coki dia ngalah, waktu jalan-jalan pun kalau ada yang merasa dirinya sebagai alfa, sebagai pemimpin, dia juga agak menyingkir. Saya heran si Jack ini berkelahi. Oh, saya panik sekali waktu itu sampai saya teriak-teriak. Dan kalau udah ada anjing berkelahi itu ya kita juga nggak bisa sembarangan melerai ya, karena siapa tahu kita di posisi yang nggak benar menghalang di antara dua anjing itu, justru kita yang kena gigit. Jadi waktu itu ada tetangga saya juga keluar ya, kita nggak bisa apa-apa ya. Saya waktu itu udah bener-bener putus asa sebenarnya. Saya nggak tahu gimana karena saya nggak bisa melerai, saya cuma bisa ngeliat aja. Dan saya takut sekali ya kalau Jack sampai terluka atau gimana. Dan saya perhatiin si anjing cewek ini yang putih ini, dia tuh duduk aja, duduk dengan muka yang sambil lihat-lihat kuku gini, nunggu siapa yang menang. Rasa kalau dia sedang diperebutkan dan dia dengan bangganya aja menunggu aja siapa yang menang. Dan tanpa disangka Jack yang menang. Anjing ini lari. Si putih, si anjing cewek ini bukannya mendekati Jack, malah dia ngikutin si Bobo. Mungkin dia pikir si Bobo ini lebih cakep, lebih muda gitu, nggak tahu juga. Dia malah pergi ngikutin Bobo. Jadi si Jack itu udahlah berkelahi mati-matian, ternyata diperlakukan seperti itu. Coba, aduh ini keterlaluan sekali ya. Udahlah, nggak ngerti saya. Dan akibat dari perkelahian itu Jack luka juga ya di lehernya, di tengkuknya ini, kayaknya di kakinya juga. Sampai panggil dokter waktu itu, cuman ya nggak terlalu parah kata dokter, is okay, nggak apa-apa ini katanya gitu. Dan Jack 2 kali berkelahi. Dia itu melihat Coki, si anjing yang muda itu, diserang sama anjing lain, dan Jack membantu dia. Dia datengin, terus dia gigit anjing ini,
Dan akhirnya dia yang berkelahi sama anjing ini. Sekali ini saya bangga sama Jack. Dia ternyata solider sama teman, mau ngebelain teman. Walaupun si Coki ini kadang-kadang ngejago juga sih sama Jack ya, dan ingin mengambil posisinya Jack. Tapi ternyata Jack punya kesetiaan seorang kawan atau seekor kawan. Kalau pagi dan Jack datang ke rumah saya, itu dia biasanya entahlah dia menggonggong. Kalau pagernya nggak saya kunci, biasanya dia masuk aja ke halaman terus garuk-garuk pintu. Pernah waktu itu kayaknya hari Minggu ya, jadi Jack udah datang gitu, dia gonggong di depan pintu pagar itu nggak saya bukain karena saya masih ngantuk lah. Baru jam 9 saya keluar dari rumah, saya kangen juga sama Jack ya. Saya juga nggak ada kerjaan, ada janji juga masih siang. Jadi saya cari dia. Saya keluar dari halaman. Nah, saya tahu salah satu tempat favoritnya Jack itu adalah rumah yang belum jadi. Jadi tukang-tukangnya masih kerja di situ, masih berantakan segala macam. Heran saya sama Jack ya. Dia tuh kalau jalan-jalan itu sering sekali pengen ke sana. Kalau saya pikir ya, ngapain di tempat berantakan kayak gitu yang gak ada bagus-bagusnya. Kalau saya sih mending pergi ke sawah ya. Cuman seleranya si Jack beda lagi. Nah, karena itu saya datang ke rumah itu yang lagi dibangun itu, dan di situ banyak tukang-tukang bangunan lagi kerja. Waktu kelihatan si Jack, saya panggil dia, Jack, dan Jack menjawab. Beneran dia jawabnya kayak manusia, serius. Jadi kalau kamu punya anjing, pastilah tahu anjing itu suaranya itu nggak terbatas sama menggonggong atau kayak nangis gitu ya. Nggak cuman itu. Anjing itu kadang-kadang mengeluarkan suara-suara yang aneh juga ya. Dan waktu itu gimana ya, saya nirukannya itu kayaknya dia tuh seperti ini. Jadi dia tuh kayak ngomelin saya. Seakan-akan dia ngomong, saya udah datang tadi, kamu nggak bukain pintu, kemana aja kamu jam segini baru datang. Seakan-akan dia ngomong begitu. Dan beneran itu mirip sekali dengan yang saya bilang tadi gitu, suaranya itu ya, yang dan tukang-tukang itu mereka semua pada ketawa. Saya sih merasa diketawain ya, kayak saya itu lagi dimarahin sama nenek-nenek gitu. Dan mungkin baru pertama kali ini denger ada anjing ngomelin manusia. Saya langsung bilang sama Jack, Jack pergi yuk. Karena saya merasa, gengsi juga saya diketawain sama orang-orang. Seperti yang saya bilang tadi, kalau jalan-jalan berdua saya sama Jack itu biasanya dia yang di depan. Tapi dia tuh selalu noleh-noleh ke belakang untuk ngelihat kalau saya masih ngikutin enggak. Atau kalau misalnya ada persimpangan jalan, dia nunggu saya. Dia pengen tahu saya ambil jalan yang mana. Tapi begitu saya udah ambil jalan, udah belok sini, dia akan berjalan di depan lagi. Cuman kadang-kadang aja Jack itu keras kepala ya. Misalnya saya mau ke sini, dia nggak mau ngikutin, dia ambil jalan yang lain, dipanggil nggak mau. Itu kadang-kadang aja terjadi. Kebanyakan sih dia nunggu saya mau kemana, terus dia ngikutin saya. Begitu udah tahu, dia akan duluan lagi. Yang saya kagumin itu memang lihainya si Jack, atau ya nggak cuman Jack aja ya, semua anjing ya. Mereka itu bisa lari kencang di saluran irigasi yang lebarnya cuman beberapa senti ini. Pernah sekali meleset, dia jatuh, satu kakinya itu terpeleset masuk ke dalam saluran, dan dia kayaknya kelihatannya agak malu. Terus dia ngeliat ke saya, merhatiin saya tuh lihat apa enggak. Ya mungkin dia agak malu juga waktu itu. Bagaimanapun Jack itu sifatnya tuh sebenarnya tenang ya. Mungkin juga karena dia juga nggak terlalu muda banget. Saya sendiri nggak tahu, nggak yakin ya berapa umurnya ya. Jadi kebanyakan sih dia juga nggak terlalu hiperaktif kayak gitu, nggak. Cuma sekali waktu itu kita jalan-jalan di sawah juga. Jack itu
lari sekencang-kencangnya, muter-muterin sawah, bolak-balik begitu, sampai saya heran, ini bukan Jack ini, ngapain dia lari kayak dikejar setan kayak gitu ya. Tapi bukan dia lari ketakutan, tapi lari yang kayaknya seneng sekali, gembira sekali. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin zoomy ya, istilahnya tuh zoomy ya. Dia tuh lari kenceng, ngelewatin sawah, bolak-balik diputerin sama dia. Terus saya pikir-pikir apa ya yang bikin dia seperti itu. Barulah saya sadar kalau waktu itu padinya habis ditebas, habis ditebang. Nah, bayangin aja, yang namanya anjing itu tingginya berapa sih? Paling mungkin 50 cm dari tanah atau 60 ya, kepalanya itu. Kalau dia jalan di pematang sawah, pasti di kiri kanannya itu kan padi yang lebih tinggi dari dia. Jadi sebenarnya pandangan mata dia itu cuma bisa ngelihat ke depan, dan ke kiri dan kanannya itu dihalangi oleh pohon-pohon padi. Nah, begitu padinya ini ditebas, pandangan dia jadi lebar, terus dia seneng sekali karena dia tuh bisa ngelihat ke sana kemari. Mungkin dia pikir, wah beda sekali sama kemarin, sekarang ini saya bisa lihat sampai jauh. Jadi dia nikmatilah itu dengan lari sekencang-kencangnya keliling-keliling sawah. Ya, ngomongin Jack itu banyak kejadian lucunya. Dan saya juga belajar nih ya, kalau anjing, kalau dia goyang-goyang ekornya itu biasanya karena dia seneng ya. Salah satunya itu karena dia seneng, gembira. Kalau misalnya kalau majikannya datang dari kerja, dia menyambut, terus pasti ekornya itu kan goyang-goyang. Tapi kalau ekornya tuh goyangnya pelan, kayak gini pelan. Biasanya kan pelan, berkibas-berkibas gitu, itu tanda dia lagi seneng tuh, lagi. Nah, tapi kalau pelan, 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 ini menunjukkan anjing itu lagi bingung atau nggak yakin apa yang diharapkan dari dia. Jadi contohnya gini, kalau saya lagi jalan nih ya, jalan-jalan sama dia ya, dia kan maunya jalan terus. Kadang-kadang saya berhenti ya, nikmatin pemandangan ya, karena sawahnya itu lumayan luas. Jadi kadang-kadang saya menikmati, oh sunyi banget tempatnya, terus ngelihat langit yang luas, ada awan, terus nggak ada suara apapun sampai saya dengerin. Nah, suara apa ya yang bisa terdengar ya? Jadi saya tuh diem. Nah, kalau kayak gitu si Jack itu dia akan bingung. Saya ini lagi ngapain sih, kok diem aja, apa alasannya? Waktu itu saya juga sedang lihat burung walet ya, atau burung layang-layang. Nggak tahu kenapa waktu itu banyak sekali burung layang yang berputar-putar di atas sawah. Saya memperhatikan burung layang-layang ini terbang kenceng dan nggak beraturan, tidak berpola gitu, naik turun, tapi nggak ada satupun yang tabrakan. Dan Jack tuh memperhatiin saya sambil bingung gitu, dan ekornya ya gini, pelan-pelan sambil ngeliatin saya. Ngapain nih kamu di sini aja, katanya. Dalam hati saya pikir, Jack, kamu nggak lihat ini sawah yang luas gini, langit yang luas, yang biru, terus ada awannya. Ini tuh bagus untuk dilihat, dinikmati, dan kita harus diem untuk menikmatinya. Dalam hati saya ngomong gitu sama Jack. Tapi terus saya pikir, oh iya ya, Jack itu kan tingginya, kepalanya atau matanya 50 sentian atau 60 senti dari tanah. Apa sih yang bisa kita lihat dari posisi mata kita kalau sependek itu? Jadi buat dia itu yang nggak ada artinya. Langit, burung-burung terbang di udara, awan, buat dia itu nggak ada artinya. Dan dia tuh lebih tertarik sama bau-bauan. Anjing memang gitu ya, karena daya penciumannya entah berapa ribu lebih kuat dari kita. Jadi mereka tuh sebenarnya melihat alam. Kalau manusia kan banyak menggunakan mata kita ya untuk memahami alam ini. Kayaknya mata paling banyak, mungkin baru kemudian suara.
Kalau penciuman sih kayaknya ya enggak lah, kecuali kalau kita mau mencium bunga mawar mungkin, atau kita cium bau sampah terus kita, oh nggak enak banget nih. Tapi kalau anjing kan itu yang utama. Dan matanya pun nggak sebaik kita, dalam artian warna yang bisa dilihat sama anjing itu terbatas ya. Jadi dunia itu kurang beraneka warna kalau dilihat dari mata anjing. Tapi buat mereka penciumannya itu yang sangat penting. Dan kalau mereka itu pendek segini, ya jelas aja ya mereka apa yang membuat saya tertarik belum tentu Jack akan tertarik. Buat dia nggak ngerti kenapa saya ngelihat ke atas ada apa di sana. Mungkin dia lebih tertarik, ini bau lumpur nih enak nih, bau tanah ini enak nih, sambil ngendus-ngendus ke sana kemari. Ada satu hal juga yang menarik sekali buat saya, itu adalah memang kadang-kadang saya lihat ada burung bangau. Terutama kalau sawahnya itu masih berlumpur ya, dalam keadaan belum ditanemin. Atau yang paling banyak lah sedang terbang ya. Di sebelah utara Ubud itu ada sebuah desa yang namanya, saya lupa, sorry. Tapi yang jelas di situ ada pusatnya burung-burung bangau. Saya sebut aja bangau ya. Kalau di sini disebutnya kokokan. Nah, mereka ini, burung ini tinggal di situ beribuan atau puluhan ribu, saya nggak tahu, sampai jadi atraksi turis juga, dan tinggal di pohon-pohon itu. Nah, jadi setiap pagi mereka pergi terbang untuk mencari makan, dan sorenya akan balik lagi ke desa itu. Jadi saya sering lihat mereka itu terbang berombongan. Biasanya sore saya lihatnya ke arah desa ini, tempat mereka tinggal. Kapan burung bangau ini datang ke daerah persawahan di tempat saya tinggal? Ya, waktu tanah di sawah itu diolah sebelum ditanamin. Jadi tanah ini kan sebelum ditanami harus digemburkan dulu ya. Tanahnya itu dibalik. Kalau zaman dulu mungkin orang akan pakai cangkul ya untuk membalik tanahnya ini. Tapi sekarang udah pakai traktor. Nah, burung-burung kokokan ini tahu kapan saatnya mereka datang. Jadi lucunya kalau ada suara traktor, burung-burung ini akan datang semua ke sana. Dan ini bikin saya heran, karena menurut pengertian saya binatang-binatang itu nggak suka, atau terutama burung ya, mereka tuh nggak suka suara-suara ribut, suara-suara mesin. Sedangkan traktor ini kan berisik sekali, tapi mereka tuh justru mendekat. Ternyata sesudah saya perhatiin, burung ini sama sekali nggak takut. Dia tuh berdiri dekat sekali sama traktor. Nah, waktu traktor ini jalan sambil membalikkan tanah, inilah yang ditunggu oleh burung-burung bangau atau kokokan itu. Jadi cacing-cacing semua keluar dari tanah yang dibalik ini, yang tadinya di dalam, keluar semua, dan mereka akan mematuki cacing-cacing ini. Jadi ini asik sekali buat saya dan agak aneh juga, karena burungnya tuh sama sekali nggak takut. Mungkin karena konsentrasi mereka itu sama cacingnya ya, mereka cari makan. Justru mereka tahu kalau ada traktor mulai bekerja dengan suaranya yang bising, di sana justru banyak makanan. Nah, ini sering saya perhatiin karena buat saya tuh lucu sekali. Dan Jack lagi-lagi dia bingung lihat saya ngapain, kamu diem aja di sini berdiri nggak jelas. Mungkin gitu pikiran si Jack. Waktu saya ke Bandung selama 3 minggu ya, itu bertepatan karena kita di situ, saya, teman saya, terus ada lagi 2 orang lagi yang biasanya kita selalu main barengan. Jadi 4 orang itu kita berdekatan, dan liburannya kebetulan barengan. Jadi satu-satu pergi. Kayaknya terakhir saya yang terakhir pergi ya. Pertama yang punya Jack dulu yang pergi sama teman saya satu lagi. Udah gitu karena tinggal berdua, terus satu lagi pergi lagi, tinggal saya sendiri sama Jack. Dan Jack ini ada yang ngurus ya. Jadi ibu ini
Ibu Iluh namanya. Dia pagi-pagi datang ngasih makan Jack, bukain pintu. Terus udah selesai, sambil dia bersih-bersih sedikit di rumah itu, udah selesai, Jacknya kan dibiarin di halaman. Dan biasanya sih kalau saya ada di rumah, dia akan datang ke tempat saya. Terus sorenya Ibu Ilu datang lagi, ngasih makan lagi, masukin Jack ke dalam rumah. Jadi Jack tidurnya tetap di rumahnya sendirian sampai besoknya dibukain pintu lagi. Dan akhirnya saya pun pergi ke Bandung selama 3 minggu. Dan ini saya ceritain di video sebelumnya ya, waktu saya akhirnya pulang, sedangkan teman-teman saya yang lain tuh belum ada yang pulang ya. Saya lihat Jack di depan pintu gerbang rumah saya, nungguin aja sambil duduk gini, sambil menghadap ke pintu terus saja dia. Saya perhatiin terus saya panggil, Jack. Dia tuh kayaknya bingung waktu dengar suara itu. Mungkin dia pikir dia mengharapin saya tuh datang dari dalam rumah ya. Terus kemudian telinganya itu kayak ditegakkan gitu, kayak dia, dari mana nih suaranya? Dari mana? Saya panggil lagi, Jack. Terus dia noleh ngeliat saya. Oh, senang sekali dia lari. Saya juga senang. Saya udah kangen sekali sama Jack. Dan hari itu, hari kepulangan saya ke Ubud, Jack saya suruh tidur di rumah saya. Jadi waktu malam saya naik ke atas, Jack itu nggak bisa naik tangga. Atau sebenarnya sih dia bisa ya. Nanti ada cerita yang menunjukkan bahwa dia tuh sebenarnya bisa. Tapi dia tuh nggak pernah naik ke atas. Dan saya juga nggak pernah lihat dia naik tangga di rumahnya sendiri. Jadi saya ke atas, dia di bawah. Nah besok paginya saya turun, saya lihat Jack tidur di atas sofa. Nah ini aneh, Jack itu dia adalah anjing yang nggak pernah tidur di sofa. Dia tuh selalu tidur di bawah. Nah ini ada satu keistimewaan juga menurut saya yang kebetulan, tapi itu buat saya sebuah keuntungan ya, yang pokoknya saya seneng. Pertama, Jack itu nggak pernah tidur di kursi atau di sofa gitu, nggak. Dan saya perhatiin anjing-anjing yang katakanlah anjing yang nggak punya rumah terus datang ke tempat saya kayak si Coki itu, dia tuh biasa tidur di kursi teras, dia akan tidur di situ kalau saya lagi nggak pakai kursi itu. Dan rupanya anjing-anjing yang lain ya, misalnya si Coki, terus si anjing yang warna putih itu, mereka tuh nggak masalah dengan tidur di atas kursi ya. Nah jadi waktu pagi itu saya turun dari kamar saya, terus saya ngelihat Jack duduk atau berbaring di atas sofa, itu saya merasa ada apa nih Jack, aneh sekali. Nah kemudian datanglah Ibu Iluh. Selain dia ngurus si Jack, kalau teman saya lagi nggak ada, dia juga bersihin rumah. Bu Ilu datang, terus saya juga datang ke rumah teman saya itu, sama Jack juga ada di situ. Terus waktu itu Ibu Ilu dari atas, karena kamar tidur teman saya di atas, dia teriak, wah ini si Jack naik ke sini nih, ada bekas-bekasnya ini, pasti dia di sini tidurnya. Terus saya naik ke atas kan, saya mau membuktikan apa benar Jack naik ke atas, karena dia itu setahu saya nggak pernah naik ke tangga. Dan saya lihat emang benar, karena di situ ada bekas-bekasnya lah, dan agak berantakan dan ada bulunya, agak bau juga sih ya. Saya langsung turun, sambil turun tangga saya panggil Jack. Nada saya mungkin agak tinggi ya, Jack. Jack itu bisa membaca situasi, kayaknya dia tahu kalau dia itu bakalan dimarahin, terus dia langsung aja pergi, dia ngacir dia. Persis kayak anak kecil yang takut dimarahin terus pergi. Sama aja sih, sama anak kecil juga ya binatang-binatang itu. Dan itu yang bikin kita, kenapa kita sayang sama binatang. Dan satu hal lagi yang khasnya Jack adalah dia tidak suka menjilat. Anjing itu menjilat itu menunjukkan bahwa dia sayang, dia
berterima kasih kepada majikannya. Jadi nggak bisa disalahkan kalau anjing itu suka menjilat. Tapi ya kita ya merasa kurang enak lah ya kalau dijilat sama anjing. Dan saya senangnya si Jack itu nggak punya kebiasaan menjilat. Sama sekali nggak pernah. Cuman sekali aja yang saya ingat itu dia menjilat saya waktu dia sakit. Terus saya bawain roti. Di situ dia baru mungkin dia berterima kasih sama saya karena saya perhatiin dan dia jilat tangan saya. Tapi cuma sebentar karena itu bukan kebiasaannya. Dan saya jadi mikir juga ya soal dia tidur di sofa saya dan soal dia naik ke atas ke kamar teman saya. Kenapa ya dia begitu? Apakah karena dia itu ditinggal lama? Ditinggal lama, jadi anjing itu juga punya perasaan entah itu kesedihan, kesepian, atau dia bingung, atau dia khawatir apakah yang punyanya akan datang lagi. Mungkin semua perasaan itu yang membuat dia mengubah kebiasaannya yang tadi nggak pernah dia lakukan, jadi dia lakukan. Mungkin dia naik ke atas sofa saya itu untuk menemukan bau saya ya, karena saya duduk di situ terus bau saya nempel di situ. Mungkin dia mau mendekat sama bau-bau manusia itu dengan harapan dia nggak akan ditinggal lagi. Juga gitu dia naik ke atas ke kamar teman saya itu juga mungkin mau menemukan benda-benda di mana ada jejak bau manusia ya. Saya rasa sih itu karena dia terlalu lama ditinggal. Dan saya kagum aja karena ternyata Jack bisa naik tangga. Karena sebelumnya sih saya pernah ngajak dia untuk ayo naik, cuman kayaknya entah dia nggak mau, entah dia sebenarnya kesulitan. Mungkin nggak semua anjing pinter naik tangga ya. Dan saya rasa wah hebat sekali sih Jack, dia tuh bisa mengalahkan ketakutannya naik tangga gitu ya. Ada sesuatu yang menjadi penyebabnya. Dan ketika Jack sakit, ya semua sedih ya. Sebenarnya yang pertama kali Jack sakit dan kesehatannya menurun itu gara-garanya dia tuh ditabrak sama mobil. Jadi ada mobil pickup yang lewat di sana ngangkut entahlah itu pasir atau apa, itu nabrak Jack. Waktu itu saya nggak ada, teman saya juga nggak ada. Yang nolong Jack itu tetangga kami. Dia juga penyayang anjing ya, dan dia katanya ngelihat Jack ditabrak, terus Jack lari ya, habis ditabrak itu terus dia ambil, dia gendong dan ditaruhlah di Jack tuh di depan pagar rumahnya. Terus saya datang, ya saya tanyain ya kenapa bisa begini. Saya sebel juga sih ya sama yang nabrak Jack itu karena ya taulah daerah seperti itu mestinya kan jalan tuh pelan-pelan, ini mereka tuh suka ngebut aja. Saya lupa ya apakah waktu itu teman saya lagi di luar negeri ya. Yang jelas saya minta tolong ke orang lain kalau nggak salah untuk bawa Jack ke rumah sakit. Dia tuh dia sembuh, tapi saya ngerasa dia nggak sembuh 100%. Jadi saya merasa ada yang salah setelah itu. Tapi yang saya rasa yang bikin dia akhirnya mati itu bukan karena ditabrak ya, tapi karena dia kena kanker. Dan dia bolak-balik ke rumah sakit hewan berapa kali ya, mungkin ada 3 kali ya, sampai terakhir itu rumah sakitnya agak jauh. Saya datang sama teman saya ke sana. Hari Kamis saya lihat Jack dan memang kankernya itu sudah menyebar. Jadi kalau dari luar itu kelihatan seperti luka yang basah gitu. Dan itu sudah menyebar mulai dari dadanya sampai ke selangkangannya, ke dekat kaki belakangnya itu. Terus minggunya saya ke sana lagi bertiga sekarang sama teman yang satunya lagi. Jack itu di rumah sakit itu dilepas ya, dia nggak dikurung. Saya rasa itu bagus ya, dia masih bebas mau jalan di sekitar rumah sakit itu masih bisa. Jack itu paling seneng kalau ada orang lagi ngobrol, dia tuh merasa
diperhatiin atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas itu dia tuh pengen di tengah-tengah, tapi ya kelihatan lukanya sih udah semakin parah lah ya. Kemudian hari Selasa saya dapat telepon dari teman saya kalau Jack akan ditidurkan atau diinjeksi mati. Karena dia juga udah nggak bisa makan. Setiap kali makan itu dimuntahkan lagi sama dia. Dan dia udah tergantung sama obat penahan rasa sakit. Mau dioperasi juga udah nggak bisa. Itu sebenarnya sudah kelihatan itu nggak bisa dioperasi karena benar-benar sudah nyebar kemana-mana. Jadi ya sebelumnya sih udah dibicarain juga ya, udah sering lah diomongin gimana kondisinya Jack. Terus kita juga udah bilangin ya sudahlah, dan ke teman saya itu kalau memang dia begini ya daripada dia menderita ya lebih baik ditidurkan, istilahnya ditidurkan. Dan dia juga udah mikir ya mungkin itu yang terbaik. Dokternya sendiri juga udah bilang dia tuh udah nggak bisa nolong lagi. Akhirnya diambil keputusan, saya ditelepon, terus saya pergi ke sana sama teman saya. Jack sudah lemah ya waktu itu, dia juga udah mulai cari tempat-tempat tersembunyi. Biasanya binatang begitu ya, kalau mereka tuh sakit parah biasanya cari di sudut yang menyendiri gitu. Terus saya bilang, Jack ayo datang ke sini. Saya pikir apakah saya harus angkat, tapi ternyata dia masih bisa jalan. Di situ saya ngelihat lagi kalau dia adalah anjing yang sangat baik, yang sangat setia, yang sudah menjadi teman dan membuat orang-orang yang dekat sama dia bahagia. Pokoknya anjing yang baik. Saya rasa semua anjing juga baik. Kalau anjing diperlakukan dengan baik, dia juga akan baik, malah berlipat-lipat baiknya. Karena anjing itu nggak pernah mengkhianati kita. Jadi ada kata-kata, kalau orang suka anjing, punya anjing, sayang sama anjing, orang itu akan bilang bahwa anjing itu adalah bagian dari hidup saya. Tapi buat anjing itu sendiri, kita manusia ini adalah seluruh hidupnya. Itu bedanya. Setelah Jack diinjeksi, kemudian dia dikremasi. Kalau ada satu hal yang belum kesampaian tentang Jack itu adalah membawa dia ke pantai. Teman saya pernah cerita. Ini sebelum saya pindah ke tempat itu ya, sebelum saya kenal sama Jack. Jadi dia pernah pergi, waktunya lama. Terus Jack itu dititipin di tempat penitipan anjing gitu. Yang punya penitipan ini pernah membawa Jack ke pantai. Dan dia cerita sama teman saya kemudian bahwa Jack itu senang sekali ke pantai. Dia lari-lari, senang sekali sama ombak, sama pasir. Sebenarnya kepikiran sih buat kami, yuk kita bawa Jack ke pantai. Tapi ya belum kesampaian, tapi ya Jacknya sudah keburu sakit dan akhirnya mati. Jadi ini cerita yang panjang sekali tentang Jack. Ini juga sebuah kenangan supaya kalau saya nonton lagi suatu hari saya ingat apa yang bisa saya ingat sekarang supaya terekam. Nah, sekian dulu cerita dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.